Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, tetap sehat, tetap semangat ya dalam menjalankan tugas pada hari ini Senin. Setelah upacara bendera, Bapak Ibu kembali menjalankan tugas hari Senin ini dengan penuh optimis, penuh semangat. Baiklah Bapak Ibu guru semua yang hebat, bagaimana hari ini kabarnya? Nah, mudah-mudahan sehat semua. Dan saya pengawas sengaja untuk memberikan video memberikan pembinaan, penguatan lewat video. Kenapa? Karena sering lewat audio itu yang visual tidak mendengarkan, karena anak nampak gitu. Saya memberikan audio tuh mungkin banyak yang tidak memutarnya. Kenapa? Nggak kelihatan. Karena mungkin tipe Bapak Ibu adalah tipe visual. Jadi saya sadar juga ketika saya cek WA, wah ternyata guru-guru saya nggak mendengarkan. Karena nampak di WA itu diputar atau tidak. Nah kemudian saya berpikir, kenapa guru tidak mendengarkan? Oh mungkin guru-guru ini, yang pertama mungkin tidak melihat WA atau sibuk. Yang kedua tidak punya paket. Yang ketiga, bisa jadi guru-guru ini memang nggak tipe visual. Nah baru saya sadar bahwa tipe kita itu berbeda. Ada tipe visual, tipe audio, dan tipe kinestetik. Jadi begitu juga Bapak Ibu dengan anak-anak kita di dalam kelas. Ketika Bapak Ibu hanya berceramah, itu anak visual tidak akan mendengarkan, tidak akan memperhatikan. Kenapa? Memang tipe gaya belajar mereka itu harus nampak, harus nyata. Alhamdulillah pada saat ini Bapak Ibu telah difasilitasi oleh Kepala Madrasah dengan Infokus dengan audio visual. Dan audionya Bapak Ibu yang membeli. Ya kabarnya speaker udah punya masing-masing. Benar itu. Ya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkorban, bersedia untuk memfasilitasi siswa. Terima kasih Kepala Madrasah yang sudah memfasilitasi proyektor. Nah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa kita. Jadi makanya dalam kurikulum Merdeka 3 gaya belajar itu memang kita baca betul, kita fasilitasi betul. Nah itu sudah terjadi di madrasah. Nah cuma bagaimana Bapak Ibu memberikan audio visual itu, video-video pemantik, video materi, apakah memang sudah berdasarkan rumusan RPP. Nah kebetulan saya di linknya belum buka semua. Masih banyak yang belum memang input RPP. Nah, tapi apakah minggu ini sudah masukkan semuanya sesuai dengan RPP yang sudah Bapak Ibu jalankan berdasarkan program semester? Apakah harus berdasarkan program di semester, Bu ya? Program itu jadi apa? Jadi alat kontrol. Jadi pemandu. Bisa saja tidak sesuai dengan program. Kalau dalam kenyataan di lapangan Bapak Ibu anak-anak tuh belum bisa menyelesaikan, bisa tuntas. Nah, Bapak Ibu tambah lagi minggu depannya untuk melanjutkan yang kemarin. Kemudian mengenai LKPD, LKPD itu harus berdasarkan tujuan belajar. Tujuan belajar itu terdapat di IKTP, Indikator Pencapaian Kompetensi. Kalau dulu di IPK. Nah, LKPD inilah yang harus sesuai dengan dalam rumusan RPP. Nah, kalau Bapak Ibu memakai lembar kerja di LKS itu pasti tidak akan sesuai. Nah, kalaupun sudah dibikin oleh NGMP sesuai, berarti Bapak Ibu memberikan ke anak belum berdasarkan need assessment, belum berdasarkan analisa dan kebutuhan belajar siswa. Nah, mungkin yang dibikin orang itu akan sama dengan indikator kita. Ya, Bapak Ibu punya pemikiran sendiri dalam merumuskan indikator yang sesuai dengan tujuan belajar Bapak Ibu. Dan LKS itu untuk pendamping anak di rumah mungkin bisa ya. Tapi bukan itu jadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, itu yang saya pesankan. Seandainya LKS masih dipakai dari MGMP, saya secara pengawas sebetulnya sudah memberikan wanti-wanti, memberikan tapi yang namanya keputusan tentu di tangan Kepala Madrasah dan manajemen. Dan saya hanya sebagai pengawas memberikan sebuah aturan, kemudian peringatan, kemudian ini loh yang terbaik. Nah kalau seandainya itu jalan,
saya juga tidak bisa melakukan sebuah tindakan yang lebih sebagai pengawas. Oke Bapak Ibu, saya mengingatkan Bapak Ibu tetap menjalankan PBM berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu bikin di RPP yang sudah Bapak Ibu rancang sendiri lewat platform RPP Siklus. Kalau ada RPP yang lain, silakan kalau itu mudah dan kreatif menurut Bapak Ibu. Tapi saya sudah memberikan yang lebih kreatif dari RPP yang Bapak Ibu punya yang sebelumnya. Karena sebelumnya ditanyakan dulu waktu workshop, Bapak Ibu punya enggak RPP yang inovatif dan kreatif? Tidak. Mau enggak saya berikan? Mau. Nah, kita sudah latih, kita sudah supervisi, Bapak Ibu sudah bisa. Nah, kalau masih ada RPP yang lain, saya enggak tahu lagi ya. Mungkin masih suka dengan menu yang lama. Tapi ingat, tujuan pembelajaran harus sesuai dengan yang dirancang. Dan LKPD harus sesuai dengan tujuan belajar. Dan mungkin itu yang perlu saya sampaikan dan mengingatkan. RPP yang Bapak Ibu laksanakan itu input selalu di linknya, biar saya bisa evaluasi, biar saya bisa terus mengembangkan kompetensi Bapak Ibu dalam merancang pembelajaran. Kalau ada diperbaiki pengawas, kalau seorang guru pembelajar yang baik, dia merasa senang. Oh, ternyata saya harus melakukan perbaikan lagi. Nah, untuk mengimprove kompetensi Bapak Ibu. Dan semuanya kita adalah prosesnya semuanya belajar. Dan juga saya sudah memberikan kepada wakil kurikulum dan kepala madrasah untuk membuat KKG komunitas belajar di hari Sabtu, dan MGMP itu di hari Bapak Ibu sudah dijadwalkan dari MGMP. Nah, saya minta kepada manajemen untuk 1 bulan 1 kali dengan pengawas. Setuju enggak Bapak Ibu? Satu bulan Bapak Ibu Zoom meeting dengan pengawas 1 kali. Gunanya adalah untuk melihat, mensurvei sampai sejauh mana pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu bisa berkonsultasi di Zoom tersebut, dan mungkin ada sebuah inovasi-inovasi tambahan yang perlu kita berikan kepada Bapak Ibu untuk memberikan penguatan kerja Bapak Ibu sebagai guru. Mungkin juga ada perlu perbaikan-perbaikan, kemudian ada penambahan-penambahan, penguatan, motivasi, dan diskusi. Nah, kita adakan di Zoom tersebut. Dan saya minta jadwalnya 1 bulan 1 kali dengan pengawas per KKG di hari MGMP. Nah, mungkin itu bisa disampaikan kepada ketua MGMP-nya untuk 1 kali dengan pengawas itu dikasih tahu minta izin gitu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kalau tidak diberikan jadwal, nanti saya yang menjadwalkan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.